Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat Tuhan memanggil nama kita. Adorasi sebagai saat Tuhan memanggil nama kita, bahkan nama kita secara pribadi. Saya sangat tertarik dan juga terharu kalau merenungkan peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Menurut versi Injil Yohanes bab 20. Pada ayat 11 sampai ayat 18 dikisahkan Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada saat Maria Magdalena kebingungan dan menangis mencari Tuhan Yesus yang sudah tidak ada di makamnya kosong, dia dijumpai oleh Tuhan Yesus tanpa diketahui oleh Maria Magdalena sendiri bahwa itu adalah Tuhan. Yesus bertanya kepada Maria Magdalena pada ayat 15, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Lalu pada ayat 16 ini terjadi peristiwa yang bagi saya sangat mengesan. Lalu kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kita berhenti di situ. Saat Maria menangis dan bingung mencari Tuhan, Tuhan menjumpai secara tidak disadari oleh Maria bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi Maria menyadari bahwa itu adalah Tuhan ketika Yesus memanggil nama Maria Magdalena itu dengan cara yang khas, "Maria." Saya tidak terlalu bisa membayangkan, kita juga tidak bisa bagaimana Maria Magdalena itu bisa menyadari. Tetapi pasti satu hal, bahwa Maria Magdalena hafal orang yang memanggil dia Maria dengan intonasi tertentu, warna suara tertentu, dengan tekanan tertentu, dengan volume tertentu. Itu hanya Yesus. Kata-kata itu dengan segala kekasannya hanya diucapkan oleh satu orang, satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Itu sebenarnya tidak aneh. Kita sendiri kalau dengan keluarga, dengan sahabat, dengan orang-orang yang dekat, kita senantiasa dipanggil dengan nama kita yang khas. Dan kita tahu orang yang manggil ini adalah si A, si B, si C. Dia memanggil namanya sama mungkin, tetapi berbeda. Entah intonasinya, volumenya, warna suara, dan seterusnya. Intinya panggilan nama itu begitu khas. Nah, pada saat ini saya ingin mengajak untuk merenungkan, bukankah saat adorasi di satu pihak kita selalu memanggil nama Tuhan Yesus. Dengan doa-doa kita di depan sakramen Maha Kudus, kita berulang-ulang menyebut Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Engkau Sang Juru Selamat, Sang Terang Dunia, kasihanilah kami. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Selalu kita ucapkan. Dan Tuhan pun jadi hafal bahwa kalau kita panggil dengan nama Tuhan Yesus dan seterusnya dari pihak kita masing-masing, Tuhan tahu ini yang manggil siapa. Tetapi pada renungan adorasi ini saya ingin menekankan bahwa Yesus pun, Tuhan pun memanggil kita saat adorasi itu dengan nama kita.
Dan nama panggilan itu khas. Kita dipanggil saat kita beradorasi itu dengan nama kita oleh Tuhan. Dan ini yang jarang kita sadari. Karena sering kalau adorasi kita hanya fokus. Kita berdoa, memuji, kurang mendengarkan. Padahal Tuhan pasti memanggil dengan nama kita yang khas seperti kepada Maria Magdalena. Dia pun katakan saat kita berdoa dengan nama kita. Entah nama kita Andreas, Albertus, Monica atau Endang atau siapa. Dia memanggil dengan khas. Tahukah saudara apa arti panggilan nama yang khas itu? Itu bukannya sekedar memanggil mau ngajak omong, enggak. Panggilan dengan nama yang khas bagi Tuhan adalah menunjukkan relasi atau hubungan yang begitu mesra, yang begitu dekat dengan Dia. Memanggil nama adalah suatu bentuk ungkapan bahwa Engkau ada di hatiku. Bahwa Engkau, anakku yang sedang berdoa adorasi, ada di hati Tuhan. Begitu kata Tuhan. Kalau kita memanggil nama teman kita, dia ada di hati kita. Apalagi ini Tuhan yang memanggil nama kita. Bahwa kita dicintai, kita dikenal secara pribadi. Kita dikenal latar belakang sejarahnya. Kita dikenal baik kelebihan maupun kekurangan. Bahkan yang paling mengharukan, kita dikenal dengan segala kekurangan dan dosa-dosa kelemahan kita. Segala kejatuhan, kegagalan kita, semua dikenal dengan baik oleh Tuhan. Dan ketika Dia memanggil nama kita yang pribadi itu, Dia ingin mengatakan bahwa aku mengasihi kamu secara pribadi. Dan seluruh dosamu yang pribadi-pribadi itu kuampuni. Dan kini kamu kulindungi, kusertai, kucintai. Supaya tetap maju, penuh pengharapan dan gembira menatap hidup ini. Aku besertamu. Itu makna kalau Tuhan memanggil dengan nama kita. Maka marilah kita coba kali ini kalau beradorasi membiarkan Tuhan memanggil nama kita secara pribadi. Di situ bukannya soal nama, tapi kasih-Nya, cintanya, penyertaannya, perlindungannya sedang tercurah habis pada diri kita masing-masing saat Tuhan menyebut dengan nama kita secara pribadi. Dengarkanlah Dia memanggil nama kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Selamat siang Ibu Bapa dan saudari-saudara sekalian yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Para devosan kerahiman yang sudah sekian lama setia mengikuti acara ibadat kerahiman ilahi di live streaming Adorasi Abadi Puspita, kami beritahukan bahwa pada bulan Agustus ini kami mau mengajak Anda sekalian bergabung dengan acara yang kami khususkan buat negara dan bangsa Indonesia berkaitan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun pada tanggal 17 Agustus yang akan datang. Oleh karena itu, marilah, ajaklah saudara-saudara, teman-teman Anda ikut menyediakan waktu untuk berdoa dan mempersembahkan silih dengan satu intensi, wujud yang utama, mempersembahkan bangsa dan negara Indonesia bersama pimpinannya Bapak Presiden Joko Widodo agar dapat melewati masa-masa sulit saat ini di kala ada pandemi virus COVID maupun tantangan-tantangan ekonomi yang dihadapi, sehingga
kami berusaha memohon kepada Yesus Sang Kerahiman Ilahi agar mencurahkan kerahimannya bagi bangsa dan negara kita. Untuk itu sangat diperlukan partisipasi Anda. Marilah saudari-saudaraku, kita mau berdoa ibadat kerahiman ilahi setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore dengan 9 hari sebelum tanggal 17, yaitu tanggal 8 sampai 16 Agustus, dan ditutup pada hari H tanggal 17 Agustus yang akan datang. Berarti 10 hari. Dan untuk itu kami berterima kasih dan bersyukur kali ini kami berkolaborasi bersama komunitas Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya yang diketuai oleh Bapak Rubianto. Terima kasih Pak Rubi untuk partisipasinya, dan juga nanti akan dipimpin oleh PDKI paroki setiap hari, PDKI yang berlainan. Untuk itu kami sangat menghargai partisipasi Anda dalam menuntun, memimpin ibadat kerahiman ilahi ini. Marilah kita yakin doa dan silih kita pasti akan berbuah bagi keselamatan kita semua yang berada di negara Indonesia, yang memberi kita kesempatan untuk beribadah dengan leluasa dan bebas ini. Terima kasih sekali lagi. Mari kita persembahkan doa-doa kita ini dengan penuh keyakinan dan cinta akan rahmat kerahiman ilahi yang dicurahkan Tuhan Yesus nantinya buat negara dan bangsa kita. Selamat bergabung dalam ibadat khusus kerahiman ilahi ini tanggal 8 sampai 17 Agustus jam 3 sampai jam 4. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Saya Rubianto, Ketua PDKI Keuskupan Surabaya, pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Rahim, atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kita, bangsa dan warga Indonesia, boleh merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun dalam situasi pandemik COVID-19, kita tetap patut bersyukur dan berterima kasih atas rahmat, bimbingan, dan kesehatan yang kita miliki bersama sampai dengan saat ini. Kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok kategorial Puspita yang telah mengajak kami berkolaborasi untuk melakukan doa jam kerahiman serta ibadat kerahiman ilahi dalam menyambut dan menyongsong kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Dan yang ketiga, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua para romo, para imam yang telah mendukung kegiatan acara ibadat ini, serta tak lupa kami sampaikan kepada semua para devosan kerahiman ilahi, paroki-paroki yang juga ambil bagian dalam acara ibadat kerahiman ilahi ini. Sungguh, ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami, dan kami sungguh sangat dapat bersyukur
serta mewartakan kerahiman ilahi ini melalui media bersama teman-teman dari kelompok kategorial Puspita. Selamat dan profisiat untuk acara bersama ini, dan harapan ke depan kita masih bisa tetap berkolaborasi untuk acara-acara doa serta syukur yang lain melalui kelompok-kelompok kategorial yang ada di Keuskupan Surabaya ini. Sekali lagi, kami atas nama Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya berterima kasih untuk semuanya yang boleh kami lalui hingga saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibadat Kerahiman Ilahi menyambut 75 tahun Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sabda Yesus kepada Suster Faustina. Pada pukul 3 sore, mohonlah kerahimanku, khususnya untuk orang-orang berdosa, dan meskipun hanya sebentar, benamkanlah dirimu di dalam sengsaraku, khususnya di dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Buku Harian Faustina 1320. Putriku, berusahalah sebaik-baiknya untuk melaksanakan jalan salib pada jam ini, asal saja tidak terhalang oleh tugas-tugasmu. Kalau tidak mungkin melaksanakan jalan salib, sekurang-kurangnya masuklah ke kapel barang sejenak dan sembahlah hatiku yang penuh kerahiman dalam sakramen Maha Kudus. Dan kalau untuk masuk ke kapel pun tidak mungkin, dimanapun kebetulan engkau berada, benamkanlah dirimu dalam doa, biarpun hanya sebentar. Aku menuntut penghormatan terhadap kerahimanku dari setiap makhluk, terutama dari engkau, karena kepadamulah aku telah memberikan pemahaman yang paling mendalam tentang misteri ini. Buku Harian Faustina 1572. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Dalam buku harian Santa Faustina, tepatnya nomor 1320, Yesus berpesan pada Santa Faustina agar kita pada pukul 3 dapat berhenti sejenak dari segala aktivitas untuk masuk dalam kerahimannya dengan mengenang akan penderitaan, sengsara, dan wafatnya. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa
yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Maka mari kita bersama pada saat dan dalam jam kerahiman ini memohon rahmat kerahimannya bagi kita masing-masing, keluarga, sesama, para imam, biarawan-biarawati, pemimpin pemerintahan, dan teristimewa bangsa dan negara kita tercinta Indonesia yang akan memasuki ulang tahunnya ke-75 tahun. Semoga bangsa ini dan kita semua bebas dari segala wabah, terutama pandemi COVID-19, dan kita semua dapat kembali beraktivitas dengan baik dan semua kembali menjadi normal, serta bangsa dan negara Indonesia ini semakin diberkati dengan kedamaian, kerukunan, juga kesejahteraan. Mari kita doakan doa jam kerahiman. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia, dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Marilah kita bersama-sama merenungkan sengsara penderitaan Yesus dengan mengikuti jalan salib singkat. Marilah kita berdiri. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan pesan-Mu kepada Santa Faustina, aku ingin mengadakan jalan salib pada jam Engkau wafat di salib.
Izinkanlah aku masuk ke dalam misteri sengsara-Mu, bukti kerahiman-Mu. Bunda Maria, jadilah penuntunku selama jalan salib ini. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Marilah berdoa. Yesus, ajarilah aku tidak menghakimi siapa saja sesuai dengan amanat-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus, ajarilah aku memandang salib dari sudut kerahiman Allah dan memikulnya dengan kasih Tuhan. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus, ajarilah aku bertobat setiap hari, bangun kembali dari dosa, serta menjadi manusia yang baik. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku menjalani hidup di bumi ini bersama-Mu dan bersama Bunda-Mu yang tercinta. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku menerima kehendak Allah, termasuk yang tidak kupahami sekalipun. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku melihat kebutuhan orang lain, patahkan cinta diriku serta ketidakpedulianku. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu,
sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku menyesali dosaku dan berikanlah kekuatan baru untuk memeranginya selalu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-8. Yesus ditangisi para perempuan Yerusalem. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku cara memanfaatkan waktuku di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku memandang sengsara dan luka-Mu sebagai sumber rahmat bagi seluruh dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku hidup murni, ampunilah segala dosaku, agar kelak aku boleh memandang diri-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku bersikap seperti Engkau yang rela mengampuni orang yang memaku tubuh-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku selalu menyerahkan diriku kepadamu, khususnya di saat ajalku tiba. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku kasih sejati, agar aku pantas kelak dirangkul oleh-Mu dan dipeluk oleh Bunda-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku melekat kepadamu begitu rupa, sehingga hidup dan matiku seluruhnya bagimu saja. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Yesus Juru Selamat, terima kasih atas sebuah rahmat yang Engkau limpahkan kepadaku lewat jalan salib ini. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah dunia. Bunda Maria, doakanlah aku yang berdosa ini. Marilah kita mendoakan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan sengsara dan wafat putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon limpahkanlah kerahiman-Mu kepada kami orang berdosa ini, dan pada mereka yang kami doakan saat ini, juga khususnya bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia yang akan memasuki usianya ke-75 tahun. Biarlah sinar rahmat-Mu sendiri yang menerangi kami semua, serta bangsa dan negara Indonesia, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kembali dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus memakai anak kecil sebagai lambang perumpamaannya. Kalau kita memperhatikan anak kecil itu punya ciri yang khas. Yang pertama itu anak kecil itu mesti biasanya yang usia-usia masih balita itu ya, adalah mereka adalah polos dan lugu. Ya, anak kecil itu polos dan lugu. Ya sungguh-sungguh apa adanya. Kalau dia lagi senang ya dia ketawa. Kalau dia lagi merasa ada sesuatu yang enggak enak bagi dia, entah kepanasan, entah itu kedinginan, maka ia akan menangis. Atau kalau ada sesuatu yang mengganggu dirinya, dia akan menangis.
atau mungkin malah teriak-teriak seperti itu. Namun kalau dia lagi suka ya dia akan tersenyum, ketawa dan sebagainya. Itulah anak kecil, gambaran yang polos dan lugu. Selanjutnya anak kecil itu juga biasanya jujur apa adanya. Sehingga kadang-kadang kalau kita misalkan menghibur anak kecil atau kalau bahasa Jawanya ngudang anak kecil itu ya, dia selalu apa adanya ya. Dia ngomong A ya B, C, D, dia minta ini itu dan sebagainya seperti itu. Jujur apa adanya. Itu anak kecil. Dan yang ketiga adalah anak kecil selalu tergantung pada orang tuanya. Ya. Anak kecil pasti masih bergantung pada kedua orang tuanya, kepada papanya, kepada mamanya, kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang dewasa di sekitarnya. Anak kecil selalu tergantung kepada mereka-mereka itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan inilah yang berkenan juga kepada Tuhan. Bagaimana dalam doa-doa kita, dan kadang kita itu berusaha doa dengan kata-kata yang sangat indah, sangat bagus, tapi bukan itu seperti yang diinginkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengetahui maksud hati kita. Tuhan mengetahui apa yang ada dalam diri kita, dalam hati kita tahu. Maka dari itu hendaknya kita seperti anak kecil, artinya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang lugu, polos, benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Selanjutnya kita diminta juga untuk selalu jujur, ya sudah jujur apa adanya, apa yang kita rasakan. Kita katakan kepada Tuhan, tidak usah dibuat-buat dengan kata-kata yang sangat indah, sangat melip, atau bahkan yang panjang-panjang. Tuhan sendiri mengatakan, ya jangan berdoa dengan kata-kata yang panjang-panjang. Tapi kalau kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, sebab Tuhan melihat yang tersembunyi akan berkenan kepadamu. Maka seperti inilah anak kecil, sikap anak kecil, sikap yang sungguh-sungguh mau jujur di hadapan Tuhan. Apa adanya, karena Tuhan tahu apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam pikiran kita, dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Selanjutnya kita juga diminta untuk menyerahkan atau bergantung kepada Tuhan, melekat pada Tuhan. Ya, kalau kita tadi juga mendengarkan dalam jalan salib tadi ya, bagaimana kita berdoa supaya kita selalu melekat pada Kristus. Maka kita harapannya selalu juga melekat pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam masa-masa sekarang ini ya, kita juga diajak untuk selalu melekat pada Tuhan. Ya, kita nggak pernah tahu sampai kapan wabah ini. Namun ketika kita melekat pada Tuhan, ketika kita hanya menyandarkan diri kita kepada Tuhan, maka percayalah kita akan menerima keselamatan dari Tuhan itu. Kita akan tetap dilindungi, kita tetap akan sukacita, merasa ada kegembiraan karena Tuhan senantiasa beserta kita. Ya, dengan catatan kita tetap melekat pada Tuhan. Juga kita mohon bagi bangsa dan negara kita yang berulang tahun yang ke-75, kiranya Tuhan juga senantiasa selalu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran dan juga kerukunan dalam bangsa kita ini. Dan justru dalam situasi seperti ini kita diajak sebagai bangsa untuk juga senantiasa membina kerukunan dan kesatuan itu, sehingga dengan itu kita sama-sama dapat mencapai yang namanya kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua orang, bagi masyarakat, tanpa kita membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan agar supaya kita sungguh-sungguh dapat menyadari dan sungguh-sungguh dapat bersatu sebagai bangsa dan negara, sekaligus kita menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita, keluarga kita, permasalahan kita ke dalam tangan Tuhan, karena Ia sungguh-sungguh mengerti akan apa yang menjadi kerinduan kita, kebutuhan kita, dan juga Dia akan senantiasa memberkati kita ketika kita bersandar kepada Dia. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Marilah kita satukan semua doa kita dengan doa koronka kerahiman ilahi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia.
Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Doa umat. Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah Sang Rahiman itu sendiri. Kami mempersembahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini ke dalam tangan belas kasih kerahiman-Mu. Sertai dan lindungi kami sebagai warga bangsa Indonesia, jauh dari segala musibah pandemi dan perpecahan. Tetapi sebaliknya, berikan rahmat kerukunan, kedamaian, serta kesejahteraan. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus yang Maha Rahim, arahkanlah tatapan lembut mata-Mu, serta rengkulah kami dalam belas kasih-Mu, agar kami senantiasa selalu merasa aman, tentram dan nyaman, hidup secara rukun dan saling menghormati di bumi Indonesia yang beragam akan suku, golongan, dan agama ini. Sertai para pemimpin negara kami dengan rahmat kebijaksanaan, dengan membawa Indonesia semakin baik dan berkembang. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapak Suci Paus Fransiskus, Uskup kami, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, RD Antonius Padua Dwijoko, dan semua para imam, biarawan, dan biarawati. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. mari kita hening sejenak berdoa bagi kepentingan diri kita masing-masing. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, demikianlah doa-doa kami, semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan. Amin. Amin. Doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah penyelamat para bangsa, Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihan-Mu yang sudah dilahirkan kembali dalam sakramen baptis. Terimalah dan ampuni kami. Janganlah perhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kepercayaan kami padamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dan doa-doa yang kita panjatkan senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini ibadat kerahiman ilahi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita menutup ibadat kerahiman ilahi dengan lagu penutup Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Setiamu yang yang ku ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri.
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sahabat kerahiman, sebelum kita masuk dalam keheningan batin dan kesendirian bersama Yesus yang bertahta dalam sakramen Maha Kudus, mari terlebih dahulu kita merenungkan kebaikan Allah yang tak terhingga dalam menciptakan umat manusia. Ya Allah, dalam kerahiman-Mu, Engkau berkenan menciptakan manusia dari kehampaan, dan dengan murah hati Engkau telah memberikan kepadanya kodrat serta rahmat. Tetapi penciptaan itu tampak terlalu kecil untuk kebaikan-Mu yang tak terbatas. Dalam kerahiman-Mu, oh Tuhan, Engkau memberi kami kehidupan abadi. Engkau menerima kami dalam kebahagiaan-Mu yang abadi dan mengikut sertakan kami dalam kehidupan batin-Mu. Dan Engkau melakukan semua ini melulu karena kerahiman-Mu. Engkau melimpahkan anugerah rahmat-Mu atas kami hanya karena Engkau baik dan penuh cinta. Untuk menjadi bahagia, Engkau sama sekali tidak membutuhkan kami, tetapi Engkau, oh Tuhan, ingin membagikan kebahagiaan-Mu sendiri kepada kami. Tetapi kami manusia tidak tahan uji. Mestinya Engkau dapat menghukum manusia seperti para malaikat dengan penolakan kekal. Tetapi di sini tampaklah kerahiman-Mu dan lubuk hati-Mu sendiri tergerak oleh iba yang besar, sehingga Engkau berjanji untuk memulihkan keselamatan kami. Karena lubuk kerahiman-Mu yang tak terselami, Engkau tidak menghukum kami sebagaimana mestinya. Semoga kerahiman-Mu dimuliakan, oh Tuhan. Kami akan memujinya sepanjang segala abad. Para malaikat pun terpesona menyaksikan besarnya kerahiman yang Engkau tunjukkan kepada umat manusia. Semoga Engkau disembah, oh Allah kami yang Maha Rahim, oh Tuhan dan Pencipta yang Maha Kuasa. Dengan kerendahan hati yang mendalam, kami memuji Engkau sambil membenamkan diri dalam samudera kealahan-Mu.